Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasaladina law taroku min khalfihim zuriatan di'afan khofu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadidan amma ba'du. Bapak, Ibu, adik-adik, serta anak cucu Aki dimanapun berada. Selamat malam. Kita akan kaji berikutnya, yaitu tentang salah satu alasan kita boleh melaksanakan program KB. Apa itu, Ki? Yaitu yang akan kita kaji ini adalah tentang ajal. Ajal di zaman Rasul. Ajal menurut etimologi bahasa adalah menjauhkan atau menyingkirkan. Nah, dalam hal ini pengertian ajal adalah saat kita melaksanakan hubungan suami istri, pada puncak ejakulasinya si zakar laki-laki itu dikeluarkan dari vagina. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita itu adalah coitus interputus. Begitu ya. Itu yang pertama dijadikan ajal itu. Sehingga ini akan menjadi bibit dalam perkembangan adalah kontrasepsi. Kontrasepsi itu, kontra itu kan lawan, sepsi pembuahan. Maksud ajal ini supaya sperma tidak bisa membuahi ovum. Nah, ini alasan yang paling diantara kuat dari segi teknis, ya. Dan tentu ada alasan-alasan lain. Ajal menurut pandangan Islam ini ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh 3 madhab, yaitu boleh ajal itu tanpa syarat. Jadi boleh tanpa syarat. Tapi kalau tidak dilakukan itu lebih baik. Ya memang kalau tidak ada keperluan, saya kira ajal itu adalah dihindari. Hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh kita bersama. Begitu. Tapi kalau ada perjuangan untuk sesuatu yang lebih bagus, kenapa tidak? Satu ya pendapatnya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Karena itu ada salah seorang ya yang sudah melaksanakan ajal dan saat itu Quran turun tidak ada larangan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini pendapat yang paling kuat. Ada lagi dari Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasul pernah melarang ajal. Kepada siapa? Kepada wanita merdeka. Wanita merdeka tanpa izinnya. Jadi kecuali ada izin. Ya tentu saja. Kenapa tidak? Ya, kesepakatan. Dalam hal ini. Apalagi kan kalau malam Jumat itu penting sekali. Jadi, dan kemudian si hadis ini dinyatakan oleh para ulama dhaif. Ya. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama dhaif. Jadi yang melarang ajal tanpa izin istri. Tapi kalau menurut Aki walaupun dhaif juga itu hadis. Lebih bagus kita kesepakatan. Itu menurut Aki. Itu yang kedua. Yang pendapat Rasul. Pendapat yang kedua dari salah satu madhab. Tidak usah disebut. Madhabnya adalah ajal boleh tapi dengan syarat. Harus ada hajatnya, harus ada syaratnya. Dan bila syarat itu sudah terpenuhi, tidak usah ada izin istri menurut pendapat yang ini. Apa Ki syarat-syaratnya? Syaratnya itu kurang lebih ada 5 menurut pendapat ini. Yang pertama adalah yang boleh ajal itu wanita yang disetubuhi berada di negeri kafir. Begitu penjelasannya. Ya kalau kita halus-halusnya lah non muslim begitu ya. Supaya keturunannya
tidak menjadi non-muslim. Kira-kira seperti itu. Silahkan jabarkan aja lah. Ya, dan sekarang mah di mana-mana juga muslimnya sudah menyebar di seluruh dunia. Tapi ada yang mayoritas dan ada yang minoritas. Tentu saja itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak boleh, yang boleh itu dengan syarat adalah wanita hamba sahaya. Wanita budak. Maksudnya apa? Supaya keturunannya tidak menyebarkan perbudakan. Itu yang diamanatkan oleh beberapa ulama pendapatnya. Jadi satu adalah di negeri non-muslim. Yang kedua adalah hamba sahaya. Yang ketiga boleh ajal. Tapi dengan catatan takut atau mencegah kalau istrinya nanti hamil kena penyakit. Tuh kan, kalau istrinya nanti daripada kena penyakit, lebih bagus aja. Itu menurut pandangan agama Islam. Yang ketiga. Yang keempat, itu boleh ajal. Tapi dengan catatan, kalau istri nanti hamil itu akan lebih lemah. Akan merusak terhadap kesehatan. Kalau tadi hanya sekedar kena penyakit, ditegaskan lagi. Ini kalau hanya lemah dan nanti sudah tidak bisa lagi membuahkan hasil keturunan yang lebih bagus. Keren sekali yang keempat. Dan yang terakhir adalah boleh ajal bila zaman sudah rusak. Nah, ini ada isyarat. Zaman sudah rusak yang akan berpengaruh kepada rusaknya keturunan. Itu menurut pendapat para ulama dan kajian serta beberapa ahli hadis yang mengatakan tentang ajal. Jadi prinsipnya ajal itu boleh. Apakah boleh mutlak atau boleh bersyarat. Begitu. Nah itu nanti kita kembangkan kembali pada hal-hal yang lain. Kenapa itu harus ajal, kemudian apa yang sekarang bisa menjadi ajal. Begitu. Itu saja dari Aki pada malam ini, atau mudah-mudahan ini dapat satu diskusi yang cukup bagus. Mudah-mudahan untuk menjadi pedoman. Sekali-kali lagi jangan menganggap ini sudah tidak kuno. Karena ulama itu akan terus ada. Program itu akan terus berada. Dan inti kita, ya tadi malam Aki juga ngobrol dengan Pak Teguh, kemanapun kita lari, intinya di kelahiran. Jadi inti utama kita itu apa ini? Dan ini adalah salah satu kontrasepsi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.